Oke, sambil nunggu PPT, ini buka aja ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, mungkin kita pertama absen dulu aja ya. Dari absen yang di awal, M. Faris Sidik, apakah hadir di kelas hari ini? Hadir, Pak. Oke, Faris hadir. Terus Muhammad Nur Fadli, apakah hadir di kelas hari ini? Hadir, Pak. Oke, Nicholas? Nicholas gak ada ya? Bapak lihat di sini. Ada yang tahu Nicholas? Oh, izin? Oke. Lalu Sevina Vita? Hadir, Pak. Hadir ya? Oke. Semuanya, kecuali Nicholas berarti ya, nggak hadir. Oke, nggak apa-apa. Nah, ini presentasinya belum muncul-muncul ya. Nggak apa-apa lah. Sebelum kita mulai gitu ya pembelajaran hari ini, mungkin kita berdoa dulu gitu ya. Sama saya aja, nggak apa-apa dipimpinnya. Berdoa, saya persilahkan. Oke, berdoa dicukupkan. Oke. Sebenarnya maaf ya, ini suaranya dari mana, kameranya dari mana gitu. Ini ada gangguan dari kamera di komputer sayanya. Mungkin ini karena gak muncul-muncul gitu ya PPT-nya. Mungkin agak loading juga. Bapak kan sedikit ngejelasin gitu tentang apa sih yang akan kita pelajarin gitu. Kemarin kan kita udah belajar gitu tentang media interaktif, multimedia sendiri gitu. Nah, kayak gimana manfaatnya, terus juga definisinya sendiri, seperti apa sih ciri dari media interaktif sendiri, dan macam-macam gitu. Nah, kayak gitu. Nah, sekarang kita akan ngebahas tentang desain media interaktif lagi gitu. Kayak gitu. Nah, untuk materinya sendiri, sekarang kita akan bahas soal storyboard dan skema navigasi gitu. Ini jadi ada beberapa kompetensi dasar yang harus teman-teman ketahui. Nah, misalnya dari kompetensi dasar 3.2, ini berhubungan dengan teorinya, di mana teman-teman harus memahami desain atau perancangan alur untuk multimedia interaktif berbasis halaman web dan media interaktif gitu. Lalu di KD selanjutnya, kompetensi dasar selanjutnya, ada kompetensi dasar yang berhubungan dengan praktikum, yaitu membuat desain atau perancangan alur untuk multimedia interaktif berbasis halaman web dan media interaktif gitu. Kayak gitu. Lalu setelah dari kompetensi dasar itu, ada indikator yang menentukan gitu, apakah teman-teman berhasil atau lulus di pertemuan kali ini gitu. Nah, ada 4 indikator. Yang pertama itu ada indikator 3.2.1, yaitu menjelaskan macam-macam struktur navigasi multimedia interaktif berbasis halaman web dan media interaktif. Nah, jadi teman-teman tuh harus bisa gitu ya. Setelah misalnya Bapak jelasin sedikit tentang materi, lalu kalian mencari lagi materi lebih lanjutnya, dan kalian harus tahu gitu, dan bisa menjelaskan bagaimana sih struktur navigasi multimedia interaktif itu gitu, kayak gimana. Nah, terus yang keduanya ada indikator 3.2.2, yaitu menentukan struktur navigasi. Nah, setelah kalian bisa menjelaskan, kalian bisa menentukan gitu. Jadi bisa tahu gitu, si struktur navigasi yang ini dipakai buat apa, sementara yang ini pakai buat apa gitu. Nah, itu untuk yang menentukan. Selanjutnya, ada 4.2.1. Nah, ini sudah berhubungan lagi sama yang praktek, yang KD4 juga, yaitu membuat struktur navigasi aplikasi multimedia interaktif. Jadi nanti teman-teman bakal ngebuat kayak gimana storyboard atau skema navigasi yang berhubungan sama desain media interaktif gitu. Nah, yang terakhir ada indikator 4.2.2, yaitu membuat storyboard multimedia interaktif dengan sesuai dengan komponen yang ada gitu. Nah, lanjut aja langsung. Nah, selanjutnya sebenarnya Bapak asalnya mau ada kuis gitu ya tentang si elemen-elemen flowchart ini. Cuman karena PPT-nya udah di-share, mungkin kalian udah tahu gitu ya jawabannya dari yang si simbol-simbolnya gitu. Nah, nggak apa-apa. Mungkin evaluasi atau tugasnya bisa di pertemuan lain kali, karena tentang skema navigasi ini atau storyboard ini masih berlanjut di pertemuan selanjutnya gitu ya. Nah, mungkin kesimpulan yang bisa didapat dari pertemuan kali ini gitu ya, bahwa dari storyboard dan flowchart ini memudahkan kita gitu sebagai desainer dari sebuah media interaktif untuk mengkomunikasikan ide kita gitu, atau mungkin kita sendiri yang memahami si storyboard dan flowchart itu lebih gampang gitu
lebih mudah gitu, dan itu sesuai prosedur gitu, prosedur dari proses pembuatan media interaktif ini gitu, kayak gitu. Nah, mungkin sekian saja gitu ya dari Bapak. Semoga kalian selalu sehat-sehat selalu. Terus sampai jumpa, bertemu di pertemuan selanjutnya. Saya Akhil Fadilah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.